Baik ya, 2 minggu lalu kita sudah coba menjawab contoh soal untuk pelengkung 3 sendi. Kita minggu lalu sudah sampai menghitung reaksi peletakan, tapi tidak sampai menghitung gaya-gaya internalnya. Jadi kita sudah peroleh gaya-gaya internalnya, gaya-gaya reaksi peletakan atau reaksi tumpuan seperti demikian ya. Silakan bisa, kalau kalian mau kontrol silakan. Jadi kalau kita kontrol, harusnya kalau kita kontrol ini hasilnya sama dengan 0. Artinya kontrol yang hasilnya sama dengan 0 itu artinya bahwa berarti dia seimbang. Kalau dia seimbang berarti posisinya stabil. Terus memang itu yang kita harus lakukan. Baik, kita lanjut ke gaya-gaya internal. Ya, jadi kalau kita lihat ini soal seperti demikian, berarti kita harus membayangkan kita akan bagi berapa segmen. Pembagian segmen itu umumnya didasarkan pada gambar itu sendiri, ya. Kemudian melihat peletakan, melihat beban, ya. Jadi kalau coba kita lihat ini A, B, C, D, saya tambahkan satu lagi huruf, ini adalah titik E. Jadi kalau kita bagi segmen, pertama pembagian segmen itu setiap ada peralihan gaya, ya, atau ada titik simpul, ada peletakannya. Jadi kita lihat kalau ini, maka segmen harus kita lakukan adalah segmennya menjadi berapa segmen ini? Harusnya menjadi 5 segmen. Jadi AKE, EKC, CKS, SKD, dan DKB. Nah, kita boleh lakukan dari AKE, EKC, CKS, kemudian kita mau BKD, DKS, itu boleh, terserah mana yang memudahkan kalian. Nah, tapi namanya kita menjawab tentu mencari yang memudahkan, ya. Tapi mencari jalan yang sulit itu juga baik. Karena jalan yang sulit biasanya banyak pengalamannya, gitu. Dan hasilnya apapun metode yang kita pakai, kita mau tinjau dari kiri maupun kita tinjau dari kanan, hasilnya harusnya selalu pasti sama. Kalau kita hitung manual dan kita bandingkan di aplikasi harusnya sama. Kalau tidak sama, bisa jadi antara dua, kita yang salah atau aplikasi yang salah. Tapi biasanya aplikasi itu biasanya benar, kita saja yang salah. Tapi bisa jadi aplikasinya tidak salah, cuma gara-gara kita inputnya yang salah. Jadi ketika kita salah input, maka hasilnya akan memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, bahwa supaya kita tidak salah input, kita bisa tahu hasilnya. Hasilnya mungkin bukan dua, tapi gambarannya kita tahu. Minimal kita tahu di sini harusnya min, di sini harusnya 0. Kalau aplikasi tiba-tiba menghasilkan ada tidak seperti yang kita pahami, maka kita perlu tanda tanya. Oh, salah ini aplikasi? Tidak, mungkin kita salah hitung, mungkin kita salah input bebannya, dan seterusnya. Nah, jadi kita bagi segmen ini ya. Kalau kita bagi segmen, lagi-lagi sebagai pemula, itu sebagai orang belajar yang baik adalah ikuti yang diajarkan. Kalau kalian nonton di YouTube atau di referensi lain dari dosen lain atau di YouTube dari universitas lain, maka itu menjadi referensi. Tapi harusnya itu menjadi bahan pertanyaan kalau dia berbeda dengan cara saya berpikir. Cara saya menjelaskan harusnya berbeda kalau dia berbeda.
Tapi harusnya tidak berbeda kalau kalian paham. Beberapa hari lalu ada yang nanya ke saya, Pak, ini kok kalau Bapak ini rupanya lain. Coba buka. Ternyata dia salah memahami. Gitu. Jadi penting untuk hal seperti itu. Nah, orang yang cara belajar yang paling baik kalian harus ikuti dulu yang ngajar. Kemudian kalian cari referensi, baru kanter itu. Dan yang paling baik selalu tidak percaya dulu. Harus selalu tidak percaya dulu. Nanti selanjutnya ketika Anda paham baru Anda bisa percaya. Tidak semua ketika dosen yang bilang, belum tentu dia benar. Jadi butuh kalian harus belajar. Baik, kita langsung. Jadi kita ngambil pertama segmen, saya akan lakukan segmen AE ya. Kita masuk di segmen AKE. Jadi yang paling baik adalah kita gambar. Paling baik gambar aja. Jadi kita gambar ini, tidak usah gambar semuanya. Ini titik A, ini titik E di sini. Tidak usah gambar semuanya. Di mana di E ada beban sebesar 10 kN, sini 10 kN. Terus dia punya tinggi adalah dari titik ke sini ada 2 meter. Kemudian ada beban yang hasil reaksi peletakan yang kita sudah hitung ini 11/2 kilo. Kemudian gaya horizontalnya, reaksi peletakannya anak saya tadi itu. Kita punya gaya horizontal yang kita sudah hitung, dapat HA dapat nilainya sebesar 13,4 kilonewton. Jadi karena yang kita akan tujuannya menghitung kemudian menggambar gaya dalamnya, gaya internalnya, berarti yang kita akan bentuk adalah yang kita akan hitung berupa persamaan. Jadi persamaan yang kita akan hitung itu persamaan NX, QX sama QY, sama itu persamaan. Nah, jadi kalau kita lihat dengan baik, maka kita kalau membentuk persamaan dalam fungsi variabel X, maka kita harus menganggap harus menganggap dari mana kita bergerak. Nah, jadi kita anggap sekarang begini. Ini kita titik awalnya di sini, kita bergerak ke atas. Itu anggaplah sejauh X, sampai di sini sejauh X. Mengapa tidak sampai E? Kan nanti X akan sampai E. Anggaplah sejauh X itu. Maka nantinya yang kita akan cari tahu, kalau kita bilang NX berarti gaya normal di titik sini. Jadi gaya normal di titik sejauh X di sini. Ya. Kemudian nanti ini saya ingatkan lagi bahwa NX yang kita peroleh ini, kalau dia negatif atau positif bukan lagi mengartikan arah. Kalau di reaksi peletakan, kalau negatif berarti kita dapat arah yang memperbaiki, mengoreksi arah pemisalan sebelumnya. Tapi kalau untuk gaya dalam tidak. Negatif itu sudah bukan mengartikan bahwa gayanya terbalik dari yang semula, bukan. Kalau gaya normalnya negatif berarti itu batang kita, elemen kita mengalami tekan. Kalau dia hasilnya positif berarti batang itu mengalami tarik. Mengapa perlu tahu tekan dan mana tarik? Karena kalau tekan perilaku dalam mendesainnya berbeda dengan yang tarik. Maka kita perlu itu. Kalau kita tahu batang ini tekan, kalau kita desain tarik maka kita salah. Ya. Jadi nanti kalau kita peroleh negatif, kita peroleh positif, itu bukan lagi dalam bentuk bahwa mengoreksi arah sebelumnya, bukan. Tetapi itu mengartikan bahwa
Apa yang terjadi di elemen itu? Apa yang terjadi di segmen itu? Oh, ini batangnya batang tekan, ini maka akan batang taring. Oh, itu momen momen lapangan, itu momen tumpuan dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau kita pakai ini, maka kalau kita hitung begini cara berpikirnya, X berarti kita harus menganggap kalau pangkalnya di titik A bergerak ke titik E, maka kita perlu tulis bahwa X-nya lebih dari 0 kurang dari 2. Nah, nanti persamaan yang kita pakai ini, yang kita dapati NX-nya, QX dan MX itu adalah berlaku dari 0 sampai 2. Selebihnya tidak berlaku, gitu itu maksudnya. Jadi persamaan yang kita dapat hanya berlaku pada interval yang kita hitung. Nah, jadi NX sama dengan ini. Kalau kita NX yang kita pakai yang mana? Karena yang namanya gaya aksial, gaya normal, berarti yang gaya normal mana? Yang ini, yang VA. Ini adalah HA. Jadi VA menjadi normal. Gaya normal itu apa? Gaya yang sejajar dengan atau tepat bekerja pada sumbu penampangan. Ya. Jadi kalau ini elemennya, kalau gaya begini itulah gaya normal, gitu. Gaya aksial kan. Nah, jadi berarti VA. Sekarang VA kalau kita pandang, cara memandangnya adalah kita berada di sisi kanan, kita berada di sini memandangnya. Kita memandang dari sini begini. Berarti kita menganggap dari sini ke sana. Sesuai arah panah X-nya. Berarti kalau ke arah kanan tandanya apa? Negatif atau positif? Negatif. Mengapa dia negatif? Karena negatifnya begini, mengapa dia negatif? Jadi saya ulangi sedikit bahwa kalau batang itu mengalami tekan, maka kita bilang simbolnya negatif. Kalau negatif berarti batang itu tekan. Kalau dia positif berarti batang itu tarik. Maka ketika kita mau lihat pada sejauh X, FA ke atas, berarti dia menekan, ya. Atau dalam bahasa paling gampang, kalau kita lihat yang ini ke kanan, berarti negatif. Kalau gayanya ke kiri berarti positif. Nah, kalau ini kita lihat berarti negatif, min VA. Artinya bahwa bukan berarti VA-nya terbalik, bukan. Itu berarti memang gaya yang terjadi di elemen AE itu adalah batang yang mengalami tekan, elemen yang mengalami tekan. Jadi terus gimana Pak? Kalau saya misalnya di sini dapat negatif, nggak masalah. Misalnya begini, satu saat misalnya ini kalian peroleh karena waktu pemisalan awal Anda tentukan sembarang, tiba-tiba ya waktu awal Anda misalkan ke bawah, maka FA-nya dapat min. Ketika kalian hitung di sini nggak masalah. Jadi kalau ke bawah, berarti ke kiri di sini tandanya positif, ngapa? Jadi NX-nya sama dengan positif VA. Tapi setelah kalian input nilainya maka menjadi min VA. Ya, ketika Anda input nilainya. Jadi nggak masalah. Makanya selalu saya ingin kalian pahami dengan baik, maka lihatlah kata kunci ini. Jadi ketika kalian dapat negatif waktu itu ngelihat tes peletakan, boleh Anda rubah jadi positif tapi perbaiki arahnya, atau Anda biarkan tapi ikuti perjanjian seperti ini. Maka yang tadi negatif akan otomatis mengoreksi, hanya tetap hasilnya sama-sama tekan. Ya, oke ya. Nah, ini ketika kita ini sebenarnya 11/2 kilo. Tidak ada gaya lain yang berarti sepanjang A sampai E itu kita bilang tidak berubah, maka berarti ini konstan. Karena dia tidak berubah, otomatis kita bilang konstan. Nah, lanjut QX, gaya lintangnya, gaya gesernya. Nah, gaya geser kita punya ini normal, ini gaya geser kita punya ini. Kalau ini terangkat, ini turun, berarti gaya ini ke atas, ini ke bawah, tandanya positif. Kalau ini turun, ini naik,
maka kita tandanya negatif. Nah, kalau kita tinjau dari kiri ke kanan ke atas berarti positif. Kalau gayanya ke bawah berarti negatif. Tinjau dari kanan ke kiri begitu. Kalau dari kanan ke kiri ke bawah positif, kiri negatif. Kalau kita lakukan itu, maka udah kita enak aja lakukan, ya. Jadi kita lihat gaya lintang. Yang lintang yang mana? Gaya lintang, gaya geser. Gaya lintang, gaya geser. Gaya yang melintang terhadap sumbu batang itu sendiri, ya. Kali kalau AE berarti yang tegak lurus AE. Tegak lurus AE apa? HA. Terus kalau dia miring nggak boleh. Kalau miring harus diproyeksi, harus tegak lurus. Misalnya ini batang miring, kita punya gaya demikian. Maka ketika kita mau hitung gaya lintang di sini, maka harusnya ini kita proyeksi menjadi betul-betul dia tegak lurus. Jangan tiba-tiba dia tidak tegak lurus, nggak boleh. Itu bukan jadi gaya lintang, itu bukan gaya geser. Ya, harus tegak lurus daripada kita punya sumbu elemen itu sendiri. Oke. Maka kita lihat yang mana yang tegak lurusnya. Berarti HA. Kalau kita berada pada posisi di sini, berarti HA ke atas, tandanya positif. Jadi sebesar HA atau sama dengan 13/4 kilonewton. Ini juga artinya konstan. Bahwa dari A sampai E angkanya sama. Gitu. Sekarang kita masuk ke momen mx sama dengan, ya. Karena kita mx berarti momen di x. X-nya di mana? X-nya di sini. Jadi kita momen di sini. Maka berarti kalau kita mx itu kita lakukan adalah gaya dikali jarak. Kalau sudah ada momen tinggal tambah ya momen, tidak perlu kali jarak. Kita punya VA tidak punya jarak. Kalau kita perpanjang garis kerjanya berimpit dengan titik E, dia 0. Tapi kita punya HA punya jarak. Jaraknya sebesar X, bukan 2. Jadi cara berpikirnya begini. Ketika kita potong sejauh X ini, yang ini jangan dilihat, ini jangan lihat. Dianggap tidak ada. Sehingga Anda tidak akan terpengaruh dengan angka 2. Tidak akan dipengaruhi angka 2. Yang ada punya nilai X. Oke. Jadi sekarang kita punya perjanjian. Kalau dia bidang gesernya, bidang momennya positif ketika dia melendut begini. Ini positif. Kalau dia begini ini min. Atau kalau kita jabarkan dengan gaya momen begini. Ini berarti kalau kita tinjau dari kiri ke kanan, kalau momen putar kanan berarti kalau putar kiri negatif. Nah, sekarang lagi-lagi kita kembali ke titik kita meninjau ini di sini. Maka berarti HA putar kanan berarti positif. Maka HA sama dengan HA kali X sama dengan 13/4 X. Ini apa? Linear. Mengapa linear? Karena dia mengundang variabel X pangkat 1. Nah, berarti kalau demikian tinggal kita input. Pada saat X sama dengan 0, berarti di titik A dia. Kan X-nya dari A ke E. Jadi pada saat X sama dengan 0, berarti itu momen di titik A sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 2, itu berarti momen di titik E sama dengan 13/4 kali 2 atau sama dengan 13/2 kilonewton meter. Sudah clear. Ya. Lanjut, kita sudah selesai segmen dari A ke E. Sekarang kita mau lanjut. Segmen berikutnya adalah E ke C. Nah, kalau E ke C gambar lagi. Kalian gambar lagi dengan baik, jangan malas. Ini VA sama dengan 11/2 kilonewton. Ini ke kiri HA sama dengan 13/4 kilonewton. Nah, kita ada beban di sini, beban V
Ini sama dengan 10 kilo. Ini adalah 2 meter. Nah, kita bergerak tetap menganggap ini dasarnya, pangkalnya, referensinya, kemudian kita bergerak ke sana. Nah, ini yang sejauh. Jadi X-nya sudah sejauh seperti ini, sudah melewati titik E. Ini titik E. Nanti kalau kita teruskan sedikit ini ke sana, ada titik C di sana. Ya. Sekarang berarti kalau kita sudah demikian, kita tahu jarak yang ini. Dari sini ke sini kita tahu pasti. Berapa jarak yang ini? Nah, tentu kalau panjangnya X, yang dari sini ke sini 2, maka ini berarti X kurang 2. Dah. Nah, kita lanjut. Maka NX sama dengan, kita lihat NX, tidak ada, cuma ada VA terus ke atas, dalam hal ini tekan ya. Jadi min VA atau sama dengan min 13/4 kilo Newton. Ini apa? Konstan. Maaf, 11/2. Kemudian kita QX sama dengan ada HA ke atas positif. Ya. Kemudian kurang 10. Nah, sama dengan HA adalah 13/4 kurang 10. Hasilnya sama dengan, jadi 40 dikurang 13 dapat 27. Min 27/4 kilo Newton. Ini adalah konstan juga, ya. Kemudian MX sama dengan ada HA kali X. Kemudian ada 10 kurang 10 kali X kurang 2. Kalau kita input HA adalah 13/4 kali X kurang 10 kali X kurang 2. Nah, ini tidak usah dikalikan ke dalam. Nanti ada rugi kalau kalikan ke dalam. Ini adalah linear. Nah, pada saat X sama dengan, ini saya lupa. X itu berarti lebih dari 2 kurang dari 4. Jadi kalau kita E ke C berarti kita mulai titik pangkal A, jadi E ke C itu sama dari 0 dari 2 sampai 4 ya. Jadi 2 sampai, maka kita input, ketika kita input 2, maka ini sama dengan 2 berarti momen di titik E. Nah, kita harus punya pemahaman, karena di titik E itu tidak ada momen, maka harusnya hasilnya sama dengan hitungan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita menggantikan 2 kan langsung 0. Anda bayangkan kalau kalian kalikan ke dalam, maka tidak langsung dapat hasil. Makanya ketika ini ganti pasti 20 berarti 13/4 kali 2 kurang 0. Maka diperoleh adalah 13/2 kilonewton meter. Saat X sama dengan 4, maka itu momen di titik C sama dengan 13/4 kali 4 kali 4 kurang 10 kali 4 kurang 2. Maka kita peroleh 13 kurang, jadi 13 kurang 20. 13 kurang 20 dapat min 7 kilo Newton. Pak, boleh enggak kita bikin segmennya E ke C sama dengan dari 0 kita bikin, boleh enggak? Boleh. Nah, jadi kalau kita misalnya E ke C, kita mulai dari E ke C, kita boleh gini. Jadi kita bikin ini titik E-nya, katanya ini titik C-nya. Ya. Nah, kita mau dari sini X-nya.
Sini X-nya. Sini. Boleh. Jadi kita punya ini bahwa X kita lebih dari 0 kurang dari 2 karena tingginya yang ini 2. Sampai di sini sebesar 2. Cuman kita harus memasukkan angka di sini. Nah, cara lihat di sini. Nah, pada segmen sebelumnya A sampai E, NX-nya ini kan konstan. Berarti sama juga NE itu sama dengan 11/2. Ya. NA 11/2 ini min ya. Nah. NA-nya 11/2. Kalau dia tanda di sini min, maka kita kerjakan di sini harusnya posisinya menekan. Ya, maka kita angkanya kita kasih ke atas. Tapi jangan ambil tanda negatifnya. Cuma ambil yang tanda angka 11/2. Kemudian kita lihat gaya lintangnya. Gaya lintangnya di sini posisi gaya lintangnya kita peroleh sebesar 13/4. Nah, maka kita letakkan di sini kita punya gaya ini 13/4. Positif, ya. Hanya positif, maka kita arahnya ke atas. Nah, kita jangan lupa bahwa waktu kita hitung dari A sampai E, beban 10 belum kita masukkan. Ya, 10 kilonewton kita tidak masukkan, maka 10 kilonewton harus ada di sini 10 kilonewton. Karena waktu kita menghitungnya gaya lintangnya dari A ke E itu 10 belum termasuk. Tapi ketika sudah E ke C maka 10 kita masukkan. Tapi harus dipahami begini. Ki yang ini nilai Ki ini. Nah ini. Ini artinya Qx kalau pada saat X sama dengan 2 berarti Q di titik E. Tapi yang dimaksud ada sedikit ke kiri E sebelum E. Sehingga 2 tidak termasuk untuk kita jumlahkan. Tapi ketika kita lewat titik E maka 10 kasih masuk. Oke. Nah, kita demikian. Kemudian berikutnya kita punya momen di titik E. Momen titik E 13/2. 13/2 itu momennya positif. Ini positif. Berarti positif putar ke kanan. Ya, berarti ini kita kerjakan di sini putar kanan. Ini berarti putar ke. Ini sebesar momennya sebesar ini ME, di mana ME sebesar 13/2 kilonewton meter. Gitu. Nah, baru kita lakukan. Kalau sudah begini baru kita lakukan. Jadi sekarang pada saat ini NX sama dengan ke atas tekan. Jadi min 11/2. Berarti ini apa? Konstan. QX sama dengan ke kiri 13,4 positif 13/4. Terus ada beban 10 ke kanan. Jadi kurang 10. Maka hasilnya sama dengan 27/4 kilo Newton. Kemudian MX sama dengan ada 13/4 dikali X. Kemudian ingat dengan baik ada momen ME. ME sebesar putar kanan tambah 13/2. Kemudian kurang 10 kali X. Nah, sekarang kita input. Pada saat X sama dengan 0, berarti itu momen di titik E. 0 hasilnya 13/2 kilo Newton meter. Pada saat X sama dengan 2, berarti momen di titik C. Jadi 13/4 dikali 2 ditambah 13/2 dikurangi 10 kali 2. Jadi kalau kita jumlah 13/2 tambah 13 sudah 13 kurang 20. Hasilnya min 7 kilonewton meter. Hasilnya sama kan? Nah, kita boleh begitu.
Oke? Ya. Atau apa boleh tetap kita gambar sesuai yang ini, tapi kita mulai dari E0 sampai 2. Boleh. Ya, ini saya karena ada pertanyaan di yang sebelumnya, kita boleh dengan cara bikin begini, atau kita boleh juga saya gambar ulang, saya copy yang ini. Saya salin di sini. Boleh enggak kita bikin? Boleh kita lakukan. Ini kilonewton. Sorry. Ini siapa? Tapi kita lakukan R-nya dari sini. Ini. Boleh. Ini juga berlaku caranya, ini berlaku juga X-nya lebih dari 0 kurang dari 2. Nah, cuman ini 2, ini X. Ini X. Ya, itu 2. Karena X-nya kita mulai dari situ. Nah, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat. Kalau kita punya NX, oke, sama dengan VA, min VA. Atau sama dengan 11/2 kilo. Ya, itu konstan. QX sama dengan ada HA 13/4 positif kurang 10 ya. Ya, jadi dapatnya 27/4 kilonewton. Ini negatif. Min. Oke? Nah, sekarang MX sama dengan. Jadi kita punya HA 13/4 dikali berapa? Kali 2 tambah X. Ya. Kemudian kurang 10 kali X. Ada lagi? Tidak ada. Nah, sekarang pada saat X sama dengan 0, berarti momen di titik E. Jadi X kita ganti 0, sana 0, berarti 13/4 kali 2 dapat 13/2 kilonewton meter. Pada saat X sama dengan 2, jadi itu momen di titik C. 2 tambah jadi 13/4 kali 2 tambah 2 kurang 10 kali 2, hasilnya min 7 kilonewton. Sama hasilnya. Nah, tinggal mana yang kalian sukai. Oke, tapi kalau yang kedua yang ini mengapa saya ceritakan yang ini kan akan lebih baik kalau kita berikutnya. Gitu. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini akan ada sesuatu yang lain yang dipahami. Kalian mulai memahami berarti kalau gaya yang di segmen sebelumnya kita terapkan di sini, jadi begini cara menerapkannya. Jadi tanda negatifnya tidak di bawah, tapi menyatakan bahwa di sini menjadi tekan, jadi harus ke atas. Oke? Ya, ini rumit tapi punya pemahaman yang dalam kalau kalian pahami dengan baik. Lanjut. Kita sudah selesai, itu berarti kita masuk ke segmen berikutnya adalah CQS. Ya. Kita masuk ke segmen berikutnya, segmen CQS. Terus gimana? Kita gambar ulang sebaiknya. Kalau Anda sejago nggak usah gambar. Kembali ulang gambar di yang satu gambar itu, gambar di atas saja. Cuma satu gambar. Jadi kita gambar ulang, kalau sekalian tidak ini gambar ulang, jadi gambar lagi gini ya. Ini ya. Kemudian terus ini sampai S misalnya. Nah, ini titik A, ini titik E di sini, ini titik C. Ini ada beban ini di sini sebesar 11/2. Ini adalah 13/4 kilo. Kemudian ada beban terpusat di sini sebesar 10. Baru apa lagi? Ini ada beban terbagi rata sebesar berapa? 2 kilonewton per meter.
2 kilonewton per meter. Sekarang kita bergerak lagi sudah begini dari sini ke sini. Yo, X, ini X. Nah, karena ada beban terbagi rata, ini ada beban terbagi rata, maka berarti di sini kita ada resultan yang baru. Kita ada resultan yang baru di sini. Sebutlah resultan Rx. Karena lebarnya cuma selebar X. Maka kalau dia selebar X berarti 2 dikali X. Nah, kalau dia selebar itu maka kita juga tahu bahwa ini punya jarak dari sini ke sini. Sebesar? Tentu kalau di tengah bentang berarti menjadi ini X per 2. Ini kita punya jarak ini adalah ini 2, ini 2. Sudah. Kalau Anda sudah gambar seperti ini baru kita lakukan hitung. Ya? Nah, kita hitung. Nanti kita bandingkan dua-duanya. Kita akan bikin yang ini potongan yang sebelahnya. Nah, kalau sudah begini kita mulai. Oke, pada saat NX sama dengan, jadi 11/2 tidak menjadi NX di CS. Tetapi yang menjadi itu adalah 13/4. Ya? 13/4 dengan 10. Terus bagaimana kita kerjakan? 11 ke kiri berarti ya? Ke kiri. Kalau ke kiri apa? Positif atau negatif? Gaya normalnya. Tarik positif. Berarti ini 13/4 terus ada 10 ke kanan. Jadi positif apa? Negatif. Dan 10. Masih ada lagi? Tidak ada. Maka hasilnya adalah min berapa? 27/4 kilo Newton. Ini adalah konstan. Kemudian Qx sama dengan yang menjadi Qx yang mana? Yang VA yang normal di batang AC. Jadi yang VA yang ini. Jadi gaya lintang kalau kita teruskan kan di sini ya gaya lintang. Maka berarti kita punya Qx sama dengan, jadi ada VA ke atas positif baru kurang Rx. Atau sama dengan ini 11/2 dikurangi dengan 2X. Ini apa? Ya. Sekarang pada saat X sama dengan 0, berarti Q di titik C sama dengan 11/2 kilo Newton. Pada saat X sama dengan 2 berarti QS, kayak lintang di titik S. Maka 11/2 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 8, berarti dapat 3/2 kilo Newton. Ya. Jadi 8/2 menjadi 11/2 sini. Oke? Nah, sekarang momen MX. Berarti VA ini punya menimbulkan momen ya. Karena kita momen di X, berarti ada VA 11/2 kita kali X. Kemudian ada 13 juga. Putar kanan juga. Kurang 13/4 kali tingginya. Kali 4. Ya. Kemudian habis itu ada kurang 10 kali 2. Baru masih ada lagi kurang Rx kali X/2. Nah, kalau kita input nilainya berarti 11/2 kali X. Ini 13 dengan 10 20. Jadi ini 13 itu positif, ini negatif ya. Putar kanan 13 ya. Yang ini 13 putar ke kanan. Yang ini 10 putar kiri. Karena kita momen di sini ya kita. Maka jadinya ini wah. Oke.
Gitu. Ya. Jadi kita punya 11/2 dikali X, kemudian ini menjadi min 7 ya. Kemudian kurang Rx itu 2x kali X/2 menjadi kurang X pangkat 2. Karena mengandung X pangkat 2 kita bilang ini parabola. Sama dengan. Nah, sudah clear. Pada saat X sama dengan 0, pada itu momen di titik C. Nah, hasilnya harus sama dengan momen C sebelumnya, karena di titik C itu tidak ada momen luar. Ya, di titik sini tidak ada momen luar begini. Kalau ada momen luar di situ, maka nilainya selisihnya sebesar momen itu. Ya, maka MC kita input 0, 0, 0 jadi min 7 kN/m. Oke? Pada saat X sama dengan berapa jaraknya? Oh, ini saya lupa ya. Saya lupa taruh ini. Ini mana gambarnya? 2 ya? Oh iya 2. Ini saya lupa taruh intervalnya, di mana X lebih dari 0 kurang dari 2. Ya? Ini lupa saya. Jadi X-nya lebih dari 0 kurang dari atau sama dengan 2. Maka pada X sama dengan 2 itu berarti momen di titik S. Harusnya hasilnya 0. Karena situ kita buktikan aja. 11/2 dikali 2 kurang 7. Kemudian kurang 2 pangkat 2. Hasilnya 0. Kalau tidak 0 berarti kalian salah. Ini kalau begini agak repot tuh. Tapi kalau kita gambar begini kan lebih enak, kita gambar cuma ini. Ya? Kita gambar cuma ini, berarti kita potong ini misalnya beban kita potong ini Q sama dengan 2 kN/m. Jadi kita ini titik C, ini titik S. Nah, kita potong sejauh ini. Ini X-nya. Berarti ini adalah Rx yang jarak dari sini ke sini ini adalah 2. Nah, cuma kita harus input yang tadi ini. Lihat ini. Ini yang di sini hasil daripada ini di titik C. Itu di titik C adalah 11/2. Tekan. Ya. Ini tekan ya. Min. Berarti yang normal di titik di batang AC itu menjadi gaya lintang di titik C batang CS. Maka kalau dia negatif di sini berarti harganya ke atas. Jadi kita pasang ini ke atas. Ini adalah 11/2. Nah, kita lihat gaya aksial di titik ini, di titik C. Gaya aksial di titik C adalah sebesar ini gaya aksial. Gaya lintang di titik C sebesar 27/4 ya. 27/4 negatif. Ya, yang ini kita peroleh 27/4 ya. Nah, 27/4 negatif. Kalau negatif untuk gaya lintang di batang C itu gayanya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ya? Ke kanan atau ke kalian negatif? Kita lihat dengan baik. Ini tadi ke kiri, positif. Ini ke kanan negatif. Tapi 2 ini lebih besar mana? Lebih besar yang 10 ya. Maka dia harus ke kanan. Ya. Tetapi ketika harus ke kanan, maka yang kita kerjakan di titik ini adalah di sini yang tadinya gaya, saya ulangi, yang di sini gaya lintang menjadi normal di CS, ya. Nah, jadi kalau negatif di sini posisinya menjadi tandanya negatif, arahnya kemana di sini? Ke kiri atau ke kanan di sini?
harusnya ke arahnya ke kanan atau ke kiri. Kalau dia kita dapati yang di sini kita dapati berapa angkanya nih? Kita dapat min 27/4. Tanda min kita keluarkan itu mengartikan min 27/4 itu artinya arah gayanya ke kanan ya. Bukan ke kiri. Artinya kalau kita tatap ini gaya-gayanya ke sini ya. Oke? Maka berarti kalau kita kerjakan di sini CKS, jadi harusnya kemana? Harusnya ke ini ke kanan. Ini sebesar 27/4 kilonewton. Kemudian ada momen di C. Momen kita perlu di C. Momen kita dapat di C, MC ada min 7. Min 7 itu arah momen putar kiri atau putar kanan? Putar kiri. Maka kita kerjakan di sini momennya ini, tapi tanda negatif jangan dibawa. Momen di C sama dengan 7 kilonewton meter. Jadi kita jangan bawa tandanya. Karena kita ceritanya kita menghitung gaya dalam. Jadi tanda negatif itu sudah mengartikan bukan tanda minnya, sudah mengartikan bagaimana gaya di situ bekerja. Jadi kalau tekan, kalau negatif berarti tekan. Kalau itu gaya normal. Kalau gaya lintang positif berarti ke atas yang sebelah kiri, yang kanan ke bawah. Oke ya? Kalau momen berarti dia putar. Kalau dia momen positif berarti dia putar kanan. Kalau tinjau dari kiri. Kalau dari kanan positifnya putar kiri. Oke. Nah, kalau sudah begini baru kita temukan. Jadi NX sama dengan negatif 27/4 kilonewton meter. Sudah clear. QX sama dengan adalah 11/2 positif ke atas kurang RX. Ya, sama dengan 11/2 kurang 2X. Jadi kalau X sama dengan 0, maka kita peroleh berarti itu sama dengan gaya lintang di titik C. Berarti 11/2. Pada X sama dengan 2 berarti gaya lintang di titik S sama dengan 4, 11, 8, 3/2 kilo. MX sama dengan ini ada min 7. Momennya berada 11 tambah 11/2 kali X kurang RX atau 2X kali X/2. Maka kita peroleh min 7 tambah 11/2X tambah X pangkat 2. Sekarang X sama dengan 0, berarti itu momen di titik C sama dengan min 7. X sama dengan 2 berarti momen di titik S sama dengan 0. Clear? Oke, maaf ini min. Oke, hasilnya sama. Enakan mana? Terserah Anda pilih yang mana, mau tetap yang ini atau yang ini, terserah kalian. Cuma caranya adalah kalian mentransfer gaya yang diperoleh di titik C, pindahkan ke sini, itu yang perlu hati-hati. Oke? Ya. Sekarang ketika itu sudah selesai, kita mau mana? Nih. Kita mau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Ya? Kita tempuh dulu kiri ke kanan. Nggak apa-apa kan? Iya. Kan kiri ke kanan. Baru nanti kita lihat kalau kanan ke kiri sama nggak? Iya, sama nggak? Kita bikin dari ke kanan. Kita gambar. Jadi sekarang masuk segmen apa? SK D ya? Ya. Jadi kita bikin X lebih dari 2 kurang dari 8. Ya, 8 ya? 26 tak? Iya. Nih. Jadi kalau kita gambar utuh lagi ulang ini. Ya. Ini titik A.
Ini ada 11/2, ini ada 13/4, kemudian ini titik E, ini titik C, di sini titik S, sini titik D ya. Ini ada beban terbagi rata di sini, ini beban terpusat di sini 10 kN. Ini ada beban terbagi rata. Nah, kemudian ini sebesar 2 kN per meter. Sekarang kita bergerak dari sini, tetap potong sejauh ini. Ini X. Oke? Sudah.